berpikir, bertindak, dan juga melayani. Secara prinsip negara itu harus melayani. Kami juga di sektor industri telekomunikasi juga melayani. Yang akhir-akhir ini sudah diuji ya. Artinya telekomunikasi itu sudah kebutuhan pokok atau primer yang sudah sama lah posisinya dengan air, PLN, gas dan seterusnya yang menjadi kebutuhan pokok dengan dasar Undang-Undang 45 tahun 45 itu di pasal 33. Kurang lebih itu pertama. Jadi artinya ada hal yang perlu kita lakukan lebih matang terhadap sektor telekomunikasi yang sudah teruji ketika COVID. Kalau kita tidak punya connectivity yang andal, bayangkan akan banyak korban meninggal dan seterusnya. Akhir-akhir ini nggak bisa kerja juga, tidak bisa kerja juga. Ya, bayangkan antara supir ambulan dengan dokter dengan orang yang menata ruang dan seterusnya, oksigen, obat-obatan itu terkoneksi. Bayangkan tidak terkoneksi. Saya berharap kemarin kurang lebih hampir 200.000 penduduk Indonesia, maaf cerita, mohon ikut belasungkawa kepada keluarga teman-teman yang terdampak telah meninggalkan lebih dulu hanya karena mungkin katakan kalau tidak andal telekomunikasi Indonesia mungkin bisa lebih tinggi angkanya. Dan sangat berisiko. Ya. Itu pertarungan. Artinya dunia tidak sendiri Indonesia menghadapinya. Nah ini kenapa menjadi sangat saya terhormat kepada teman-teman di CC Network. Artinya secara pioner saya mungkin baru podcast kepada CC Network. Saya berharap energi, spirit, harapan positif dari CC Network ini berkontribusi kepada media jurnalis yang lain. Hingga akhirnya ketika jadi pioner mungkin bisa jadi lebih independen, terukur, menyampaikan pesan-pesan moral kepada pimpinan-pimpinan apalagi pimpinan secara itu. SJUT ini ada beberapa yang harus kita, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana public service itu sendiri, karena itu goal yang pertama. Kami pun di telekomunikasi punya NPTR untuk melayani, nggak boleh itu off layanannya plus minus 4 jam 1 bulan, kurang lebih, kecuali ada force major, misalnya akhir-akhir ini ada cuaca, pohon tumbang. Jadi mungkin perlu waktu, ada kabelnya lah, atau materialnya mau diganti, mau di splice dan seterusnya, disambung dan seterusnya. Dan biasanya itu secara SOP sudah disampaikan kepada customer service-nya kita, kepada pelanggan-pelanggan yang akan mungkin katakan layanannya tidak di-delivery dengan baik. Karena ada juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 perlindungan konsumen di sana. Itu menjadi urat nadinya kita. Di satu sisi itu adalah revenue-nya kita, karena dia bayar layanan kita kolek, itulah lagi teman-teman yang ada di sektor telekomunikasi dan perusahaan. Itu bagian pertama yang penting. Kenapa saya taruh itu adalah kalau piramida di puncaknya, semua namanya pelayanan adalah untuk rakyat, untuk umum. Tidak ada harga yang bisa ditawar-tawar untuk pelayanan itu. Itu yang pertama kami. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara SJUT itu, tadi saya sampaikan dasar regulasinya ya, mulai dari Undang-Undang 36 dan seterusnya, itu sebenarnya ini jadi harus pendalaman lagi, kajian lagi terukur. Ada kajian akademik, analisis, baik kajian ilmiah secara regulasinya, baik kajian secara teknis. Kenapa? Artinya betul RT RW CQ terhadap planologi harus dibicarakan di tingkat lintas kementerian. Hal ini mungkin kita sebagai telekomunikasi itu kiblatnya atau bapak kita adalah Kominfo. Kominfo sendiri itu di bawah Polhukam. Polhukam itu membawahi juga bukan hanya Kominfo, dia ada Kementerian Hukum dan HAM, ada juga Kementerian Kemendagri. Nah, ada di DPR Komisi 1. Mari kita bicarakan karena ini sudah alert. Cobalah kita lihat. Ini sekarang nggak usah jauh-jauh dari Takuni Cafe, bagaimana markasnya JCC Network menjadi melayani. Kita lihat ke kabar-kabar. Sebenarnya ada plus minus, Kalau kita menggerakkan, ya kan, untuk menurunkan dan seterusnya, bisa jadi itu tanahnya tanah bukan tanah pemerintah. Ya, nah, diperlukan dialog, diperlukan bicara. Karena tanpa bicara kita akan ketemu solusinya. Itu terbukti dengan kejadian Mampang, Gawili. Kariko terhadap SJUT, Abcatel dalam posisi mendukung, tapi ada kepastian rencana tata ruang wilayah tersebut, kepastian hukum dan seterusnya. Sebagai pengusaha, dia harus memastikan pengeluarannya berapa, risikonya apa. Ternyata di Mampang itu banyak
namanya ODP atau FAT sebelum masuk ke pelanggan ada perangkat namanya, itu tidak tercover lagi. Bahkan saya kasih paparan kepada JCC Network, itu ada 2 contoh kasus ya. Contoh kasusnya misalnya di Kapten Tendean, dia harus memutar 4 km. Mungkin bisa dilihat ya. Tadi saya sampaikan. Nah, artinya tidak disediakan crossing. Artinya ini ada biaya beban tambah. Itu satu. Yang kedua, bisa kita lihat juga di Jalan Senopati, Jalan Suryo, sebenarnya perlu crossing di yang itu dekat. Tapi karena memutar 4 km, itu nambah lagi kabel. Artinya ini kan ada harga di sana. Iya kan? Kenapa? Masyarakat di sana ada yang namanya sekolah, tempat tinggal, restoran dan seterusnya, itu dilayani. Iya betul. Ya, kenapa? Itu sama levelnya. Mau dia pejabat atau nggak pejabat, itu adalah warga negara Indonesia yang harus dilayani. Akibat itu jadi tidak terlayani kami. Ini jadi persoalan tersendiri. Iya kan kali kau. Nah, itu poin yang kedua. Nah, pertanyaannya, bagaimana biayanya? Ya, bayangkan rata-rata mungkin saya buka sedikit, rata-rata harga per meter itu katakan 3 juta per meter. Harga SJUT. Misal kita ambil angkanya. Kalau dia misalnya 50 km kali 3 juta, itu 150 M. Siapa yang menyediakan kuenya? Pemerintah kan apa namanya? Ini pertanyaan. Bayangkan itu masih DKI Jakarta misalnya. Kita punya 514 kabupaten kota mau bergerak. Uangnya besar Pak. Jadi ini perlu diletakkan komunikasi sampai ke pemerintah pusat. Semua stakeholder, lintas kementerian sama Pemda-Pemkot supaya ini menjadi pergerakan. Kita menyadari memang ada regulatory cost yang dibayar oleh penyelenggara jaringan, mulai dari pihak PUSO, ya, yang setiap tahun kita bayar 1,75% dari pendapatan kotornya kita. Yang kedua, ada charging juga crossing railway, ya kan? Ada banyak daerah-daerah privat dan seterusnya. Belum lagi kita interkoneksi itu antara kota ke kota, kadang-kadang melewati beberapa ruas jalan dan jalan itu punya otoritas. Dan itu sulit banget. Sampai akhirnya diterjemahkan dengan 10 Bps mungkin let's say 200.000 misalnya. Bayangkan harga itu masih bisa friendly di kita. Kalau dibuka semua, ibarat kita jual makanan Kak Willy Dariko. Sebenarnya, apalagi kita, Jatel itu mostly swasta, teman-teman. Ya, itu sebenarnya sudah quote-unquote alarm. Kalau bicara kanker stadium 3 sudah. Jadi perlu perhatian khusus di sini. Bukan kita bedakan dengan sektor yang lain ya, teman-teman. Jadi semua sama pentingnya. Ini bicara connectivity. Itu poinnya. Nah, terus poin berikutnya adalah yang nggak kalah penting. Kalau tadi terima kasih Kak Riko, kebetulan saya ditelepon oleh detik.com di Tangerang kota itu, kan sempat viral tuh. Kabel mondok atau seging dikasih jemuran. Saya langsung perintahkan. Itu langsung benar ya. Ada detik.com. Silakan dibaca. Ya. Nah, itu kita melakukan relokasi, proyek relokasi namanya menurun kabel udara ke kabel bawah tanah. Itu dalam bentuk HDPE. HDPE itu tempat kabel. Beberapa core, mungkin bisa dilihat teman-teman beberapa segmen ruas jalan yang ada logo Jatel. Mungkin nggak usah jauh-jauh. Itu lagi, kalau nggak salah PT Trimas itu lagi ngelakuin penurunan kabel di dekat SCBD. Itu ada di sisi kirinya. Lihat aja, di situ ada teman-teman yang kita. Kenapa? Kita dapat perintah dari Pak PJ Gubernur, Pak Heru Budi di DKI Jakarta. Kita harus support dan kita siap support untuk KTT ASEAN September 2023. Jadi sepanjang jalannya Tugu, ya, Bundaran Monas sampai ke Tugu Pemuda. Jangan sampai ada kabel liar. Itu bukti keseriusan Jatel hadir. Makanya nih teman-teman ya. Jangan hanya KTT dong harusnya. Saya baca ya, kalau relokasi itu ada sekitar 145 km, tepatnya 145.702 meter se-DKI Jakarta, dan mostly 90% itu ada relokasi Abjatel itu di DKI Jakarta. Yang dilakukan sendiri oleh Abjatel ada di 89 segmen jalan di 110.790 meter. Itu di Jakarta ya? Di Jabodetabek.
Ya, artinya ini bentuk keseriusan kita. Walaupun rugi, kita tetap layani. Jadi tidak ada bahasa istilahnya Amjatel itu mau Angkat tangan, angkat tangan atau ambil untung saja. Yang penting. Artinya kami bekerja melayani karena kita di sektor telekomunikasi fair enough to serve everybody in Indonesia region. Gitu ya. Nah, memang ini keniscayaan Kang Willy, Kak Riko, memang nggak bisa juga kita bilang, oh setahun harus selesai. Nah, ini harus ada propaganda, harus ada action, harus ada kebersamaan, baik dari perspektif regulasi, biaya, dan juga legalitasnya kita. Kalau di swasta, itu harusnya ada izin yang konkret. Sampai sekarang, mungkin saya kasih pesan kepada teman-teman pimpinan daerah di DKI Jakarta, sampai sekarang, even 40% kita sudah turun kabel di Mampang itu belum dikasih izin. Jadi kerja dulu baru izin. Sudah kita turun nih. Katanya dari Pemprov DKI, mungkin Pak Gadis Dinas Bina Marga mendengar saya ngomong, silakan. Nah, ya, Pak Hari Nugroho menyatakan seluruh kabel ilegal. Walaupun kita punya IPJJ, kita sudah melalui Perda Nomor 899, kita bayar 10.000 per meter. Itu dikasih uangnya ke DKI Jakarta. Itu bentuk, tapi oke lah, kita tidak dalam perdebatan terhadap legalitas. Harusnya ini menjadi suatu rencana panjang yang terukur. Iya. Itu yang tadi saya sepakat dengan Pak Bang Riko tadi, supaya ada frame-nya. Jadi siapapun nanti gubernurnya, pejabatnya, itu sudah ada juklaknya. Kita mau kemana nih di sektor telekomunikasi? Jadi nggak perlu ribut lagi, nggak perlu demo lagi dan segala macam. Habis energi kita hanya untuk persoalan seperti itu. Mendingan mungkin bagaimana kita bicara bersama satu meja, apa yang industri katakan, bagaimana kebijakannya kalau dari Pemkot, bagaimana anggarannya, bagaimana kita membuat PR itu kerja gotong royong. Itu yang terpenting. Belum lagi resiko. Mungkin saya perlu sampaikan ya Kak Willy kali ini. Kabel itu umurnya plus minus 15 tahun kan. Nah, jadi ada beberapa catatan sebenarnya yang sudah saya sampaikan, saya sudah sampaikan ke JCC ya. Nah, itu ada beberapa konsep pedoman penyediaan dan pemanfaatan SJOT. Jadi harus diperkirakan kebutuhan, rencana desain secara bersama-sama, RT RW dan seterusnya. Yang kedua, jadwal time frame-nya juga relokasi harus memperhatikan lifetime ekonomis. Misalnya gini, ada teman-teman sudah di bawah. Masa harus ke SJOT? Oke. Kan nggak ganggu. Ya kan? Dia masih mungkin itu Kariko. Kalau misalnya dia tadi saya bilang 15 tahun, dia baru 10 tahun, masih ada 5 tahun lagi. Dia agak sensitif kabel fiber optik itu kalau diganggu. Bayangkan, ya, kalau diganggu, itu agak repot dia, ya kan? Jadi harus diperhatikan juga itu. Terus yang ketiga, tarif sewa memperhatikan ketentuan tarif sewa dalam regulasi. Biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan tingkat keuntungan yang wajar. Itu saya bilang tadi. Ya. Terus kajian kondisi pasar berbasis kabupaten kota disiapkan pemerintah. Jumlah penyelenggaranya berbasis kabel. Sekarang kita lihat, kenapa di pojok-pojok itu ada 15-18 tiang? Karena ini harus dibicarakan. Satu kota itu layaknya berapa maksimal? Iya kan? Bukan angkot masuk kemana-mana. Akhirnya macet. Kabel di mana-mana, bermasalah kita. Siapa teriak siapa yang ngerjain siapa. Aneh kita nggak saling bicara. Kita kan satuan yang paksa. Masalahnya situ punya kebijakan pakai jengkol karena pejabat, di sini jurnalis, di sini industri, Bang Riko yang memperhatikan semua. Iya kan? Kan nggak fair enough kalau nggak kita duduk bareng. Kita mau ngapain sih di negara ini? Karena pahlawan terdahulu sudah memberikan. Perjuangannya beda sama kita. Kita harus meningkatkan itu anak cucu kita. Nah, terus apa yang mau diperhatikan lagi? Ya. Nah, prinsip-prinsip mungkin katakan klasifikasi usaha operator, besar menengah kecil, kesehatan perusahaan operator, penggelaran jaringan. Mungkin kewajaran regulatory cost kecil sama dengan 5%. Jadi yang tadi saya bilang, regulatory cost kita, charging kita di telekomunikasi, kawan-kawan itu udah mengasih informasi secara verbali, hitungan-hitungan kasar di atas 10%, Pak. Oh gitu? Iya. Dari mulai regulatory cost itu mulai dari bayar BHP usul. Iya, dari 10% ya? Iya, kurang lebih. Karena itu dia. Bayangkan. Bisa nanti dievaluasi. Itu harus dievaluasi. Dalam hal ini Abjatel mendorong itu untuk mengkaji ilmiah. Artinya, kalau pemerintah kelamaan, nah kita lagi bergerak. Iya. Harapan kita bersama pemerintah menemukan solusi. Bukan ada perbedaan, jadi pemerintah kita di luar. Enggak. Untuk melayani negeri,
dimanapun posisi kita harus kita layani. Nah, terus ada lagi beberapa konsep pedomannya prinsip fairness diimplementasikan dengan tipikal tarif berbasis ukuran pipa. Terus ada waktu relokasi juga pemindahannya, tidak terkesan terburu-buru. Karena apa? Jadi gini, Kak Billy, Kak Riko, Bang Riko. Jadi kalau misalnya SJUT-nya belum selesai, ini kan masih di atas, ya. masih siang nih. Ini kan masih melayani. Iya. Nah, sebelum ini siap, jangan diturunkan dulu. Iya dong ya. Nanti terputus. Komplain lagi sampai ke pengadilan. Kan begitu. Itulah perlindungan konsumen. Iya, Undang-Undang Nomor 18. Jadi inilah piramidanya, inilah wajahnya pembahasan telekomunikasi terhadap pelayanan publik. Bagaimana SJUT? Nah, saya membawa kerangka itu secara akademis ya, karena ada data-datanya. Nah, terus apalagi optimalisasi fungsi pembinaan dan proses relokasi, tidak langsung dikenakan sanksi. Kita itu ibaratnya smart city-nya dibuat nih. Oh iya, mungkin dulu mantan wali kotanya Surabaya dapat penghargaan dengan ucapan smart city. Tapi mungkin di beberapa daerah juga kita dikejar-kejar kayak teroris. Loh ini gimana sih? Smart city dari mana smart city-nya? Kalau nggak terkonektivitas semua kota. Nah, artinya mari kita bicara. Ruang-ruang publik diskusi yang kita isi. Ada Kak Riko, ada Pak Trubus, mungkin siapapun itu senior-senior yang ada di bangsa ini. Mari kita bicara. Media-media didorong, Decision Network di depan gitu ya, sebagai pioner ya kan. Nah, kenapa tidak? Kita harus ngambil peran teman-teman. Nah, ada lagi mungkin katakan harus ada ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran itu misalnya gini. Tadi kan sudah dibahas tuh dari mulai regulasi, teknis, availability-nya ya, sehingga akhirnya kelayakan di sana beberapa operator pelayanan supaya mempercepat fixed broadband penetrasinya. Saat ini teman-teman, saya mau ngasih informasi plus minus Indonesia katakanlah belum ditambah 4 gubernur itu kan, masih katakan angka kita 514 kabupaten kota lah katakan, karena masih berproses kan, yang pengembangan pemekaran wilayah. Kita tuh plus minus baru 30% penetrasi kita di let's say kurang lebih 150 kabupaten kota. Kita panjangnya kurang lebih 360.000 km. Filipina 1,2 juta bos. Bayangkan Indonesia yang besar, kabelnya segitu. Logika. Bagaimana teman-teman di Aceh, bagaimana teman-teman di Papua, bagaimana teman-teman di Halmahera dan seterusnya, itu harus dilayani. Kalau begini, bagaimana kita melayani? Terus di offside, bahkan dia harus diberi insentif. Kenapa? Digerakkan dia supaya tadi Kak Riko bisa mampu menyatakan semua ujung piramida adalah pelayanan publik. Bayangkan sekarang anak SD pun sudah pakai gadget, belajarnya pun sudah pakai online, diajarin dan seterusnya. Bayangkan kalau kita bicara mana yang lebih hebat, fixed broadband atau mobile broadband, bisa dihitung, ya kan? Nah, belum lagi PSE-nya pemerintah, semua harus online, mengurangi korupsi dan seterusnya. Mendingan itu dibagikan kepada pemda-pemda tadi, supaya dibalikan kepada rakyatnya, konstituennya. Jangan sekarang mulai gelombang, wah udah kayak gini-gini pakai peci ya kan, sudah jadi pejabat, langsung KPK. Kenapa? Harusnya balik ke pelayanan. Ada yang salah di kita. Jangan kayak panen 5 tahunnya kita, ya kan? Nah, ini mungkin harapan kita kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya kita bisa mampu dilibatkan untuk berbicara lebih empiris. Kak Riko, kita berharap teman-teman semua aspek background dulu bareng. Kurang lebih itu melengkapi supaya mungkin sampai pesan-pesan kepada pihak tertentu. Artinya kita berharap, misalnya tadi lebih menyenggol kepada bagaimana keuntungan kepada rakyat. Saya mungkin ada pesan. Saya beberapa banyak daerah-daerah ketemu pimpinan daerah. Tadinya kan mau PAD. Intinya buat SJUT PAD, mengundang swasta, bisnis pro modelnya diharapkan dapat PAD, pendapatan asli daerah. Saya selalu katakan Pak, mendingan ada 2 Pak, untuk menggerakkan semuanya jadi PAD. Connectivity, semua wilayah hukum terkonek. Kedua, bandwidth, kapasitas bandwidth yang handal, tidak lelet dan seterusnya. Karena akan bergerak itu sektor restoran, sektor pendidikan, sektor apapun yang ada di wilayah. Tinggal orang pajak lagi-lagi nih, dikejar tuh, dipungut sebagai pendapatan asli daerah. Jangan dibalik.
Nah, artinya kita sederhana, kalau semakin ditekan terhadap itu kembali ke masyarakat. Cara bisnis itu akan menerjemahkan itu, ya, let's say sekarang katakanlah 10 Mbps katakan 200.000 misalnya, terus pajak 220.000 misalnya, 10% katakan. Nah 220 itu akan bisa jadi 500 kalau selalu ada nilai-nilai beban yang masuk.